tapi berani mengakui. Karena menurut saya lebih baik saya menjadi mantan penjahat daripada saya masih menjadi penjahat. Mendingan saya jadi mantan orang ketiga daripada saya masih jadi orang ketiga. Sebenarnya kalau misalkan saya masih mau sama dia, bisa banget, gampang banget caranya. Kan kita udah 4 tahun. Udah 4 tahun bersama itu gampang banget caranya, udah putus nyambung itu udah biasa. Kalau memang saya mau balik sama dia, saya itu akan diemin aja. Baik, dia juga pasti akan balik lagi, diemin aja gitu. Tapi saat waktu dia baik-baikin saya, abis ganteng itu baik-baikin saya, minta angkat teleponnya apa segala macam, saya bacanya. Waktu itu saya berantem sama dia, saya tuh udah mikir, kayaknya udah nggak lagi deh, ini udah bukan waktunya, udah 4 tahun gue membuang waktu gue sia-sia. Udah 4 tahun gue buang waktu gue sia-sia, dan itu kan udah sering terjadi berantem seperti itu, dan baik lagi karena dasarnya memang jujur, saya nggak bohong, emang sayanya suka sama dia, emang sayanya terlanjur suka. Dan salah saya juga, saya nggak membenarkan diri saya bukan korban, saya juga pelaku. Tapi saya mengaku salah dan saya mau tobat. Dan ketika saya punya suami nanti, saya nggak mau suami saya punya orang ketiga, gitu. Nih, tanggal 11 Agustus, Mbak Aja baca aja soalnya namanya nih, tuh. Jangan. Lu mau gue dituntut, mereka semua nyari-nyari nih salah gue nih. Nih, Mbak yang baca nih. Nih, lebih nih. Bacain, ayo. Baca ulang. Denis, aku boleh telepon. Miss call. Denis, miss call. Kamu udah gak mau angkat telepon aku ya? Miss call. Angkat telepon aku ya, Denis. Kita harus ngobrol, Denis. Nggak usah dibaca namanya siapa ya. Ya itu hal udah biasa. Dan aku kalau digituin, ya biasanya mau. Memang selalu mau. Dalam hati lubuk kecil pun aku mau. Tapi kan kalau cewek itu kan ketika hati bermain, logika mati ya. Alias cinta itu bikin goblok. Betul kan Mbak? Cewek-cewek itu, iya kan? Gini, betul itu. Nah, kalau misalkan udah logika bodoh itu, gue selama 4 tahun udah mengalami itu. Jadi apapun salah yang dia perbuat, dia sama cewek lain depan mata gue selalu maafin. Karena gue pikir kalau dia sama depan gue sama cewek lain, palingan gue cuma karena lagi mabok gitu, segala macem. Logika gue mati. Tapi ketika ini 4 tahun ini, gue gak tahu kenapa, mungkin gue tuh sangat jauh dari Tuhan. Terus gitu ada saatnya yang gue pikir, gue gak bisa nih, sekarang gue juga udah umur berapa? Udah umur 31. Pas waktu gue baru kenal dia kan umur 26an gitu. Iya gitu. Itu tanggal berapa boleh terakhir? Ini 11 Agustus 2022 lah. Berarti akhirnya dia menghubungi karena Mbak Denis gak mau angkat lagi telepon ya? Iya, itu yang pas dia pulang dari Bangkok. Iya, dan langsung tuh aku kirimin papan ke rumahnya. Kalau misalkan saya mau sama dia, saya masih mau. Saya bukan, dalam hati saya masih mau. Tapi otak saya udah mulai berpikir, dan ini nggak benar. Gue mau sampai umur berapa? Masa gue masih umur 60 baru gue nggak sadar? Iya kan, tunggu gue masuk panti jompo baru gue sadar. Iya dong, jangan lah. Terus itu aja umur 30, kayaknya udah nggak benar, dan mungkin ini panggilan dari Tuhan juga buat gue. Terus udah gitu, akhirnya nyari-nyari, akhirnya abis itu soalnya sebelumnya udah berantem tapi balikan lagi. Terus masa gini lagi gitu loh, masa masih balikan lagi semua sampai kapan? Terus itu saya melakukan sesuatu yang saya tahu saya tidak akan pernah dimaafkan. Karena dia orangnya gengsian kan, kelihatan dong gengsinya serangit. Secara kan dia kan keluarga orang kaya, ya kan, berpendidikan, terpelajar. Keluarganya konglomerat nggak sih? Termasuk konglomerat nggak sih dia? Nggak tahu. Keluarganya sih iya, cuman dia ini belum tentu, ya kan. Cuman kan di sini gue belajar, orang yang sekolahnya tinggi, berpendidikan belum tentu berkelakuannya juga bagus. Sekolah tinggi nggak menjamin akhlak lo gitu. Dipikir-pikir dulu gue tuh selalu berpikir, nih cowok tuh baik banget gitu. Nih cowok baik banget ngajarin gue usaha. Kalau misalkan ada apa-apa membimbing gitu. Terus segitu baik banget apa segala macam. Itu dulu pikiran gue. Tapi setelah gue pikir-pikir, mana ada sih cowok baik selingkuh? Ya sih. Kalau cowok baik emang nggak selingkuh. Namanya cinta bikin bodoh itu benar nyata sih. Mbak, tapi ketika akhirnya dia terus masih sering menghubungi itu, apa yang akhirnya Mbak Denis nggak mau lagi ngelayani? Karena kan dia ada istri gitu kan. Nah, apa yang akhirnya dirimu mengerem nggak mau ngeladenin lagi gitu? Karena ada suatu kejadian dan ini udah gue ceritakan di podcastnya Densu. Tapi nggak tahu dia tuh jadi tayangin apa kagak. Gitu. Karena ini gue udah cerita ini di podcastnya Densu tuh kemarin hari Senin. Tapi nggak tahu kita lihat dia Densu netral atau enggak. Kalau dia netral pasti dia tayangin. Karena kalau dia nggak tayangin ya gue yang tayangin ya minggu depan. Kita lihat aja. Itu gue menceritakan kisah sebenarnya dan gue udah kasih lihat juga buktinya ke Densu. Ya kita berdoa aja semoga Densu netral dan berbeda. Karena menurut gue Densu itu adalah orang yang netral. Jadi gue percaya sih.
tapi nggak tahu deh dia mau tayangin apa enggak. Nah, Karena artis-artis ini yang undang gue ke podcast tuh diteleponin sama si Bulan, jangan podcastin Dennis gitu. Semua temen gue juga telepon Uya juga. Nah, terus tanggapan gimana Mbak Bulan mau nelponin semua artis-artis yang punya podcast untuk tidak mengundang dirimu? Menurut gua, ini pesan gua buat Mbak Bulan ya. Mbak Bulan ada kakak Bulan yang kepo. Menurut gua, menurut Dennis ada baiknya Mbak Bulan lebih mengurusi diri Mbak Bulan sendiri. Kalau misalkan menurut Dennis Mbak Bulan aja ngurusin diri sendiri aja, menurut Dennis belum bisa, mantan Mbak Bulan aja direbut sama teman sendiri. Udah gitu Mbak Bulan juga kalau ngomong ke podcast, kalau ngomong ke teman-teman artis seolah Mbak Bulan tahu saya. Kalau misalkan saya mau keluar cuman mau pansos mah, kayak kemarin ke wartawan, saya kan nggak mau ngomong kan, sempet yang saya awal-awal nggak mau ngomong. Saya nggak mau ngomong, TV juga saya nggak mau ngomong di TV. Di podcast pada undang saya tolak loh. Saya tolak, aja nawarin saya berapa duit juga saya tolak. Karena emang saya maunya ngomong di 2 podcast ini. Densu yang menurut saya netral. Karena dia netral, tapi nggak tahu dia tuh abis teleponin masih netral nggak lu kak. Nah terus udah gitu, ya dia menurut saya ya dia nggak lebih baik daripada saya. Ngaca dulu kepada masa lalu Anda. Video Anda juga tidak lebih bagus dibanding videonya dengan videonya itu. Pas videonya ada, apakah dia mengaku? Ngaku nggak gitu? Nggak kan? Diam kan, bungkam kan? Lupa deh gue udah lama banget. Ngaku ya, apa bungkam gue lupa. Ya pokoknya ya intinya ya menurut gue dia tidak lebih bagus daripada gue. Kita semua sama aja. Bedanya gue mau mengakui apa kesalahan gue dan mau meminta maaf gitu. Jadi ini bukan urusan lu mau usah ikut campur. Kabulan mau ikut campur. Kalau misalkan hidup Kabulan aja belum beres, punya pasangan juga pasangannya masih ditikung sama teman sendiri, ya ngapain ngurusin rumah tangga orang? Nggak ada urusannya juga. Oke lah lu bantu teman, nggak apa-apa lu bantu teman dengan ngomong jangan ya, kasihannya si ini, kasihan apanya segala macam, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam konteksnya dalam isi teleponnya itu bilang jangan lah si Dennis orang gini-gini, kayaknya si Dennis tuh cuma mau pansos apa segala macam. Pansos apaan sih? Sama lo orang, lu kan artis senior, udahlah. Sebagai artis senior jadilah seorang artis, jangan jadi telemarketing, ya kan, telepon-teleponin itu kan. Udah kayak humas sekarang, bagian hubungan masyarakat, bener kan deh, humas artis, hubungan masyarakat artis-artis ya. Beneran, iya, mau ngapain, kenal juga enggak. Kalau misalkan dia benar memang niatnya benar, mau membantu temennya, satu yang dia akan lakukan, dia akan telepon gue langsung untuk bilang stop. Dan gue akan lebih menghargai, gue kalau sama yang artis-artis yang lain, kenapa gue bisa temenan ya, karena gue memang orangnya kalau misalkan di kehidupan asli gue menghargai orang yang baik sama gue lihat orang. Terus udah gitu, tapi kan apa yang terjadi di sini kan, mereka ini memandang gue sebelah mata karena mereka memikir ini mah remahan Ninang, gue mah udah oke gitu. Itu yang terjadi. Gue nggak masalah digituin, cuman kalau gue digituin, dipojokin, gue mah tipenya bukan diem, bukan takut, gue malah pengen makin wow gitu kan. Iya, makin dipojokin gue makin pengen bebaskan aku gitu. Makin dipojokin aku makin pengen berontak, kakak. Jangan kira takut. Buka kakak. Kak Dennis, tapi pada intinya memang kalau kamu buka ya aku buka juga kakak. Kakak jangan sedih. Masa aku takut? Kagak lah kakak. Tapi pada intinya memang Kabulan tuh itikatnya mungkin baik kali ya, dengan yang tadi itu ada 2 opsi yang itikatnya nggak ngerti itikatnya baik atau dia emang mungkin dapat side job jadi telemarketing atau bagian humas, entah nggak tahu apa. Etikatnya dia nggak tahu apa. Kalau etikatnya baik menurut saya adalah kalau dia memang orang baik, dia tidak akan memandang saya sebelah mata dan tinggal telepon saya. Toh sumbernya juga di saya. Yang bisa mendiamkan mulut saya adalah saya, bukan dengan cara lu mempengaruhi teman-teman gue. Contohnya Uya, Jensu itu yang gue tahu ya. Terus gitu segala macam yang lain-lain, belum yang lain-lainnya gitu, yang gue di cancel. Nah ya kalau etikatnya baik, ya nggak gitu lah. Gue telepon aja gue, kan gue juga pasti nggak enak. Nah kalau misalkan dipojokin begini, ya jadinya begini nih gue preskon. Ya gitu. Tadinya sih gue nggak mau gini. Tadinya rencana gue adalah gue ngomong kedua ini klarifikasi, beres klip, dan gue akan minta maaf sama istrinya seperti yang gue bilang dulu. Tapi ini gue dipojokin, gue di podcast sama Jensu kemarin belum tentu ditayangin. Terus udah gitu yang lain juga podcast gue di cancel. Ya udah, ini memaksa gue untuk ngomong di YouTube gue sendiri dan memaksa gue untuk ngomong ke kalian. Tadinya kan gue mau menjaga dan meminta maaf. Gimana gue bisa menjaga lagi kalau gue dipojokin, dibungkam, disumpel tisu mulut gue.
Enggak juga sih, nggak suka Berarti isi, kan berlebihan. Niatnya sudah ada rencana mau minta maaf ke istri. Kan sepertinya kan gue udah pernah bilang Nah. kan, memang niat gue seperti itu, gue akan ngomong kedua podcast, ngomong yang sebenarnya dan ngomong yang terjadi, dan biar pesan gue tuh tersampaikan. Pesan gue tuh belum tersampaikan karena menurut gue satu hal yang harus kalian anggap, kalian tahu, perselingkuhan ini tidak dibenarkan, tapi kalian juga harus tahu di zaman sekarang itu perselingkuhan walaupun tidak dibenarkan, tapi itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang wajar. Contohnya apa? Kemarin si RD ke rumahnya si Uya, ditanya sama si Uya, kan si Uya kan si Uya juga tuh disogok apa tahu tuh sama si RD, jangan-jangan lu dikasih mesin cuci sama kulkas lu, makanya belain dia. Nah terus jangan-jangan ya, ini kan gue nanya ya, bisa jadi loh abisnya Uya berubah soal RD ke rumahnya. Bener kan? Si RD ke apartemennya, maksudnya itu juga lu laki lah. Gue dulu selalu menganggap dia tuh ya kayak, wah ini laki baik banget, membimbing gue, terus dia gitu bisa ngajarin gue kerjaan apaan. Tapi sekarang di mata gue si RD tuh udah kayak mama komplek yang ngumpet di katek bini, sumpah. Masa bisa-bisanya dia ke rumah Uya? Ya kan urusannya sama gue. Ya sih, urusannya sama gue 4 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuka mata gue. Tuhan membuka mata gue. Si RD ke rumah si Uya, terus gitu Uya bilang gini, ngomongin apa gitu, gue ngerti kayaknya si Uya juga nutupin lah, bela-belain lah tuh ya, gue nggak tahu pasti, gue yakin ada sogokan kayaknya ya. Nah terus udah gitu coba besok gue cek ke rumah Uya, jangan-jangan ada mesin cuci baru atau TV baru atau AC baru ya, pasti kalau gitu berarti disogok dia, tapi belum tahu. Nah terus dia bilang gini, emang iya, kata si RD ke Uya, emang iya gue akuin pertamanya gue ngejar-ngejar, iya, tapi ya mau gimana bro, namanya kan juga cowok, maklum lah bro. Oh berarti perselingkuhan tuh dianggap wajar kalau cowok. Itu bikin gue naik pitam juga sih. Lu gak gentle sebagai laki. Terus dia bilang, gue tuh udah baik sama dia bro, baik. 4 tahun yang lalu gue kasih dia proyek apa segala macam. Kenapa lu kasih gue proyek waktu itu? Karena awal-awal lu WA gue cuekin lu, pas lu tawarin gue kerjaan baru gue mau. Jangan sok ganteng lu. Iya, gue jadi kesel. Udah kesel juga sih, biasa aja. Jadi nih minta maaf nggak jadi dong. Dan itu sudah terlaksana belum sih, mau minta maaf caranya seperti apa? Melalui podcast, apa ingin ketemu langsung? Penjelasannya itu gue ada pesan-pesan yang belum tersampaikan sampai saat ini, dan gue itu waktu itu gue udah memilih orang-orang yang menurut gue tepat, dan itu adalah tepat itu waktu itu karena menurut gue dia netral. Nggak tahu dia sekarang masih netral masih. Terus abis setelah pesan-pesan gue tersampaikan, itu salah satunya itu perselingkuhan tidak boleh dianggap wajar karena semua orang nggak itu wajar. Dan ketika adanya perselingkuhan, yang disalahin siapanya? Selalu ceweknya kan, yang dihujat abis ceweknya kan. Padahal memang betul ceweknya salah, saya salah, gua salah. Tapi kalian juga harus tahu sumbernya juga cowoknya yang ngegodain. Gimana ceweknya bisa luluh kalau cowoknya ngegodain? Iya kan? Jadi yang harus terjadi adalah yang disalahin dua-duanya, cewek dan cowok salahnya seimbang. Gua dan dia salahnya seimbang. Jangan bilang salah gue nya. Kalau misalkan laki bener, berprinsip, lu mau dikasih 1000 cewek pun juga gak bakal mau. Kalau dikasih, kalau ini kan sekarang konsepnya dua-duanya salah. Kenapa ceweknya yang salahin? Kalau gue sih gak apa-apa dihujat, mental gue mah teruji klinis. Iya, mental gue teruji klinis dari dulu, buat gue mah gak ada apa-apa. Tapi gue mau membagikan pengalaman hidup gue yang menurut orang aib, bagi gue bukan aib. Bagi gue adalah pengalaman hidup, pembelajaran dalam hidup. Yang gue mau share ke orang dengan konsekuensi yang gue tahu, gue pasti dihujat, gue pasti abis. Dan yang bagian sana pasti yang dipuja-puji, gue udah tahu. Tapi kan gue kan nggak hidup dari nama baik, buat apa? Gue mah nggak muna seperti mereka. Dunia mereka menurut gue dunia muna-muna. Mereka perlu nama baik buat dapat iklan produk. Mereka perlu nama baik buat dapat duit. Gue mah mendingan nama gue hancur tapi niat gue baik. Nama mereka baik, emang niat mereka baik. Mereka emang ngeladenin gue di depan kamera sih, tapi di belakang kamera mencoba untuk apa tuh namanya tuh, mentutup itu boykot ya, intervensi supaya orang nggak podcastin gue apa segala macam. Itu apa tuh si boykot iya boykot ya, yang si humas telemarketing bulan lakukan itu. Iya. Ini sudah dilaksanain belum Mbak? Pengen nggak rencana? Saya pengen sama Mbak. Saya pengen itu akan ada saatnya. Tapi ini kan situasinya gue di bulok-bulok gini kan, pesan gue tidak tersampaikan, pembelajaran hidup gue tidak tersampaikan gitu loh. Dan ini belum saatnya karena ini masih sama-sama panas. Masih akan kan ini setelah mungkin dapat boykot segala macam dari diri, pasti akan tetap ada. Oke nih, gue mau minta maaf sama pihak si istrinya itu. Gue mah akan,
tapi nggak sekarang. Tadinya gue tuh sempet pasti gue mau minta maaf. Ini sekarang gue lagi berpikir 2 kali, minta maaf nggak usah, karena mereka memandang gue sebelah mata gitu. Dennis, ini kan permasalahan lu dengan RJ dan lu merasa perselingkuhan. Artinya lu punya kesalahan. Salah? Tadi lu mau minta maaf sama istrinya. Kenapa lama? Karena lama itu membuat orang jadi bahwa lu salah. Tapi kan lu mau minta maaf. Kapan rencana lu minta maaf sama istrinya gitu? Kan seperti yang saya bilang tadi, ketika pesan ini tersampaikan, kenapa? Kalau tidak tersampaikan? Kalau tidak tersampaikan, ya kalau gimana bisa? Gue pasti akan bisa membuatnya tersampaikan. Akan ada ujungnya. Kalau tidak akan? Kan gue punya YouTube, gimana sih, Bang? YouTube lu gak masalah buat gua gitu. Iya, gitu. Kan Gua kan masalah lu kan sama istrinya. Nyampainya kan ke dia. Ya, nggak bisa kalau istrinya nggak mau peduli dengan itu, dia nggak mau tutup akses. Ya kan gue bisa WA. Ada WA-nya? Ada, udah. Dia sudah dijawab belum sama dia? Gue belum WA. Nah, berarti kan lu Tapi belum. gua ada WA-nya. Nah, lu harus WA dia dong, biar masalah lu selesai. Kalau begitu, aku nanya kali. bukan nanya lu sekarang, masalahnya adalah Galak nih. lu memperlambat supaya lu terus eksis terus supaya ntar tanya lagi soal RJ lagi. Tapi masalah lu dengan Enggak juga. masalah dengan istrinya belum ada gitu. Iya, enggak juga. Sabar mas, udah minum belum? Gua nggak bisa, gua orangnya. Bisa. Oke, kita sama-sama kenceng nih mas. Jadi gini ya mas ya. Ketika saya membuka itu untuk saksian, saya mau ini untuk menjadi pembelajaran untuk semua orang juga. Agar perselingkuhan itu tidak dianggap wajar. Kalau udah ngakuin tadi, lu kan udah ngakuin. Ya dengar dulu, makanya kan perselingkuhan tidak wajar. Nah, ketika sama istrinya ini tidak bisa dilakukan kalau misalkan sama-sama emosi. Dan saat ini adalah yang terjadi kan mereka masih emosi. Dan betul terjadinya itu, mereka sama masih emosi, makanya mereka masih mencoba untuk memboikot gue, gitu loh. Kalau misalkan pala panas sama pala panas tidak akan menemukan solusi, tapi akan ada saatnya kalau misalkan semuanya udah adem, bisa ngomong baik-baik, kita akan ngomong baik-baik dan pasti gue akan WA gitu, dan itu tidak akan gue kontenkan. Kalau dia ngomong baik-baik sama lu, ya udah, yang penting kan niat gue baik. Iya kan? Maaf, ini nggak akan Tapi kalau misalkan niat gue, makanya itu gue kan tidak pernah mengarah ke bininya kan, sekalipun aja gue tidak ada pernah satu statement mengarah ke istrinya, karena ini gue fokus ke lakinya yang salah. Itu. Sampai detik ini lakinya masih menghubungi lo dan masih pengen mengajak hubungan gak sih? Kontaknya ke Uya sekarang kan udah gue blok. Oh, betul. Dennis, berarti terakhir Agustus Kontaknya ke lalu. Uya. Agustus berhubungan kontak sama dia Agustus Terakhir. lalu. Ketemu September September. September tanggal berapa gitu lupa, sebelum gue Apa yang diomongin Mbak Denis Apa? ketika ketemu terakhir kemarin sama dia itu sendiri apa? Pokoknya udah nggak enak ya, udah ribut gitu ya udah itu ya kan, soalnya udah gue kontenin. Soalnya udah gue kontenin, saat September itu udah gue kontenin kan, gue udah ngoceh-ngoceh di IG, dan gue selama 4 tahun itu gue diam, gue selalu nurut, gue selalu apa, mungkin dia agak shock juga kali ya, kok gitu dikontenin ya. Iya, dan gue kan kalau udah ngontenin, gue akan kontenin sampai tuntas. Nah dia kan marah ya Mbak, ketika dia marah, dia kesel, akhirnya dia terus menghubungi dirimu, lo nggak respon. Apa itu juga salah satu dia merasa dipermalukan dengan Enggak. Kalau dia nggak hubungin gue, nggak gue respon sering, tapi ujung-ujungnya dia ke depan rumah gue palingan. Nah, tapi yang ini, yang gue lakukan biar kita nggak balik lagi itu, gue kirimin bunga papan. Apa tuh bunga papannya apa Mbak? Mana jadi manismu Pak R gitu-gitu segala macam kan. Nah, ini yang terjadi kan biasa kan dia minta balik atau gue minta balik itu udah sering terjadi, dan ujung-ujungnya balik lagi. Ya itu mah hal biasa dalam hubungan 4 tahun. Nah, tapi ketika gue kirimin papan, gue jadiin itu konten apa segala macem, dia merasa, dia kan gengsian banget, dia merasa harga dirinya ya ini sebagai laki gitu, lo kok gitu apa segala macem. Mbak, selama 4 tahun berhubungan itu ketika lo sadarnya tuh apa sih ketika ini laki orang loh gitu? Dari pertama kan juga udah tahu Mbak itu laki Iya, orang. iya. Saya nggak bohong, saya udah tahu dari awal dia tuh laki orang. Hari pertama kenalan, saya tidak tahu dia siapa, dan saya tidak tahu istrinya siapa karena saya tidak pernah nonton TV. Nah, minggu ketiga asisten saya bilang itu kan lakinya ini gitu. Itu saya tahu, dan saya itu tidak mengkontak, tidak mau. Saya kontak sama dia sejak dia menawarkan saya proyek di Asian Games bunga. Yaitu setelah itu saya ada pesanan bunga. Setelah itu saya ini balesin dia masalah kerjaan. Setelah saya masalah kerjaan apa segala macam, bohong kalau cewek diiming-iming terus gitu, di ngomongin manis-manis, digayu-gayu, diperhatiin apa segala macam. Itu pasti bohong kalau cewek nggak ngaku. Ya tapi tetap aja saya salah. Saya nggak bilang saya nggak salah, saya salah banget. Nah terus udah gitu ya itu berlanjut, omongan itu berlanjut terus sampai 3 bulan kemudian ya saya jadi dekat beneran sama dia. Gitu. Oke, Dennis. Ya siap bang, apa bang? Inisial RD itu kan banyak.
nama RD itu banyak. Siapa RD itu siapa yang dimaksud? Gitu. Adik siapa? Iya, Nggak dari tahu. tadi ngomong RD itu siapa? Nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Kok bisa nggak Ini tahu? apaku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini apaku nggak tahu. Tahu dari mana kalau mereka lagi nyari kesalahan kamu? Hah? Tahu dari mana? Ya pastilah emang nggak enak orang. Ya pastilah emang nggak enak, ya kan? Ya pasti ada lah, gitu. Yang mereka inginkan saat ini adalah ini kenapa apa segala macam, kenapa mereka mencoba untuk supaya gua nggak menutup tempat untuk gua speak up, telepon apa karena mereka menganggap berita ini akan hilang dengan sendirinya. Iya kan, ya seperti yang lampau-lampau gitu. Cuman kan dia kan nggak tahu, dia semua bacotnya nggak capek-capek. Sebelum tujuannya tercapai, ya dia mau ngomong terus gitu. Tapi ketika dia terus WhatsApp, dirimu nggak langsung stop ya untuk hal ini karena ini udah terjadi, orang udah tahu gitu. Indikasinya ke orang itu gitu. Ada nggak sih buat meng-cut dia untuk tidak menghubungi lo lagi? Lo ada usaha untuk itu Kan nggak? udah di blok sekarang. Gue udah blok dia. Dan lo punya podcast, lo ngomong gitu nggak untuk stop untuk dia menghubungi karena kan terakhir tadi tanggal 11 Agustus ya kan dia menghubungi. Nah, Mbak Denis tuh ada nggak sih cara Mbak Denis Masih ada ketemu lagi ke tanggal September ya? September. Nah itu ketemu itu apa yang diobrolin? Kan tadi udah ditanya, Iya, ya ribut-ribut maksudnya, gitu, ya ribut-ribut apa segala macam, ya gitu. Berarti indikasi memang dari cowoknya ya nggak berhenti Nyariin. mengganggu dirimu. Ada juga yang dikasih dari dia, tapi ada juga saya nggak bohong ya, nggak munafik. Dalam hubungan 4 tahun itu ada juga yang ditinggalin saya minta-minta. Ada juga, itu udah biasa lah. Saat saya berbuat salah, kayak kemarin saya hampir nikah sama siapa tuh, sama cowok saya si JK itu. Saya hampir nikah kan, tapi kan dia WA-in saya terus. Saya ketemuan sama dia, pas saya pulang dari Amerika, dia langsung ke rumah saya sini. Ya saya minta maaf sama dia. Dia kan nyariin saya, ya saya minta maaf. Dan saya minta maaf, saya bilang saya ngakuin, saya jujur, saya kemarin sampai nikah apa segala macam, gue minta maaf sama dia, gue masih bersalah, gue udah paksain tapi gue nggak bisa, ya saya minta maaf sama dia, gitu. Jadi, Terus semua nggak Imbas Mbak Deni mengungkapkan ini semua, feedback yang Mbak Deni rasakan apa? konsekuensinya. Akhirnya, Konsekuensinya kerugian terbesar yang didapat adalah di gue dihujat, tapi nggak peduli juga sih, gue dihujat. Kalau endorsement juga ya kan kagak ada, bisa dilihat ini mah bukan masalah duit, ini masalah hati. Terus itu gue dihujat, terus udah gitu ya dimusuhin teman-teman artis. Terus udah gitu namanya juga dunia muna-muna, udah gitu kan diteleponin sama teman-teman artis kan. Pertamanya pas beritanya keluar, kok senyum-senyum sih, kayak seneng banget gue menderita. Kagak, lu emang digital kan berjalan niat lu memang ya, mau Mbak disukain orang kan biar Mbak Deni, jejak digital kan berjalan ya. Ketika nanti dirimu Tadi maksud saya kan ada nih teman-teman artis pada telepon gue nih pas beritanya boom nih kan ya, pas beritanya boom teman-teman artis telepon tuh semua tuh ya kepo-kepo, gue nyesel juga cerita. Gue telepon gue nanya, Nis kenapa gitu kan, sosok perhatian gitu kan segala macam, ini kok bisa begini. Terus udah gitu, udah tuh gue ceritain kan, tuh gue nggak cerita semua, gue cerita dikit, gue ceritanya misalkan AB. Nah, terus udah gitu gue cerita AB, oh ya udah gini-gini ya, semoga nggak ada apa-apa segala macem. Nah, yang gue cerita kan AB nih, kan ya artis. Nyampe lagi ke yang lain, dikasih bumbu balado, bumbu bacan, bumbu saus padang, gue ngerti. Jadinya nyampenya EF. Dari EF nyampe lagi jadi GG, pokoknya jadi beda. Nyampe lagi ke si RD jadi ini, terus nyampe lagi ke Uya jadi ini, pokoknya nyampe lagi ke gue beritanya jadi ngawur, jadi ABCDFGHI pakai bumbu-bumbu. Makanya daripada gue cerita sama temen artis yang dunia muna-muna itu, mendingan gue langsung bacot aja gitu kan di sosmed, kan langsung jelas apa yang gue ngomong tersampaikan. Ya, jejak digital kan berjalan. Ketika nanti next kamu punya jodoh dengan kamu pernah melakukan perselingkuhan itu, ke kamunya sendiri gimana? Itu salah satu tujuan utama gue. Kenapa gue kontenin ini? Biar nanti suatu saat ketika gue punya suami, punya laki, punya anak, saat gue punya suami gue nanti akan melihat jejak digital dan dia akan belajar perselingkuhan itu tidak dianggap wajar, nggak boleh. Karena kalau misalkan lu selingkuh, yang malu bukan lu doang, tapi keluarga lu juga, gitu. Makanya pesan dan moral di sini adalah jangan selingkuh. Dan ketika gue punya anak cowok nanti, anak cowok gue suruh tonton podcast gue semuanya yang banyak banget itu, belajar dari mami. Jangan mau selingkuh. Nanti selingkuhan kamu bacot kayak mami gitu. Malu kan kamu kita gitu. Iya kan, ketika saya punya anak cewek nanti,
belajar, nonton semua podcast Mami. Lihat tuh Mami dulu on banget. Kenapa Mami on? Karena Mami gampang banget teguai sama janji-janji manis lelaki. Tuh kan Mami bilang apa? Jangan percaya sama suami, sama cowok, apalagi cowok yang punya istri. Dengerin kata Mami, buktinya tuh ada di konten Mami. Gitu. Denis, selamat Tadi tanya masih cinta apa enggak? Siapa tuh yang nanya tuh? Koko. Opa. Koko Gunadi. Tadi nanya apa? Secinta Oh, masih Dennis. cinta. Saya jawab dengan jujur, masih. Karena hubungan 4 tahun itu tidak segampang itu. Baru ketemunya tadi kan September. Ya, saya bohong kalau misalkan saya enggak. Saya kan bukan cewek apa tuh, beyongan, apa aja. Yang 4 tahun hubungannya masih cinta lah, ya wajar dong. Sampai saat ini, detik hari ini, Sampai detik hari ini saya masih cinta dan saya bersabda saya tidak akan balik dengan dia dalam kondisi apapun. Karena gue yakin juga dia juga udah gak mau sih pasti enak. Tapi apa sih yang awalnya membuat kakak mau speak up? Karena saya sebenarnya udah mau speak up ini tuh dari pas Valentine Februari. Jadi saya nggak tahu kenapa. Jadi pas itu saat itu mama saya COVID, apa segala macam. Gue nggak tahu kenapa. Gue tuh sama 4 tahun tuh gue nggak pernah berdoa sama Tuhan. Nggak tahu kenapa dia jauh sama Tuhan gitu, kan? Iya karena kan saya Kristen. Saya beneran sempet jauh banget dari Tuhan. Terus dia itu pas sama saya sakit, saya ada kontak dia, terus ada cekcok sama dia. Gue lupa tentang apa dan gue mikir nih cowok bukan apa ya, bukan untuk gua dan bukan yang terbaik buat gua dan gua nggak bisa sama dia samanya. Makanya kan juga ada aksi yang gua hampir nikah sama orang juga itu setelah itu gitu. Padahal gua laku banget loh. Itu beneran. Buset sih nggak percaya ya. Hah? Ya iyalah lu masih laku lah masa memang yang lain. Iya, kambing aja nggak mandi laku. Iya. Gua mandi terus nggak. Potong deh masih itu. Potong iya. Dipotong deh gua main. Denis, tadi lu bilang orang tuanya yang kaya, dia lu enggak gitu kan. Itu yang cowok itu, yang share itu. Selebihnya lu gimana tahu dia tuh siapa sih sebenarnya? Akhirnya lu bisa terbuai dengan kebaikan dia kan. Tentunya kan dia punya duit banyak. Enggak, bukan masalah duit, karena gue itu suka sama cowok. Bukan, tadi kan lu bilang, gua peduli, lu kan yang kaya orang tua lu. Dan lu siapa lu? Musim Nah, kan? emang iya dong, kalau misalkan emangnya kalau misalkan lihat konglomerat itu kaya, emang anaknya berarti megang duit? Kagak juga kan, yang kaya iya keluarganya, anaknya belum tentu. Terus lu bisa terbuai sama dia kenapa? Gue itu, karena gue itu paling demen sama kalau misalkan cowok atau cewek ya, temen ya, bukan gue suka cewek, temen maksudnya ya. Gue tuh paling demen cowok atau temen yang bisa mengajari gue tentang bisnis, tentang usaha. Kenapa bisa membuat gue lebih maju di usaha gue? Karena cita-cita gue itu adalah jadi pengusaha. Karena jujur, gue dalam usaha itu gue merasa bodoh. Karena gue tidak sekolah dulu. Gue sekolahnya tuh cuman tamatan SMP sampai alias SMA kelas 2. Dan gue belum kuliah usaha bisnis apa segala macem. Jadi gue merasa gue butuh sosok orang yang bisa membimbing gue dalam jadi bisnis. Iya, jadi pengusaha gitu. Gitu Bapak, ada pertanyaan Pak. Kalau ada yang bos-bos lain mau? Itu kan menjalani gitu. Pernah nggak jadi selingkuhan juga yang dan bilang itu inisial C itu yang Oh, yang C sih. C. Tadi Atau ada cek juga? Tadi ada C juga. Hah? C. Nggak tahu itu. Nggak tahu. Jadi selingkuhan juga pernah. Selingkuhannya dia kan? Iya. Selingkuhannya dia dong. Gimana sih? Mbak Denisnya ya? Iya. Artinya pernah nggak jadi selingkuhan orang lain juga selain si ini? Selain Ah, si RG gitu. boleh. Enggak, bukan maksudnya Apa sih Mas? si RG ini kan Mbak Denis selama 4 tahun jadi selingkuhannya nih. Iya. Nah, si RG ini pernah selingkuh nggak selagi sama yang lain gitu. Waktu sama saya dia pernah selingkuh nggak? Iya. Sebelum sama saya pas di hari dia nikah dia juga udah punya cewek. Setelah abis itu dia gue lupa pokoknya hubungannya berapa tahun dia sama tuh cewek yang pas hari nikah masih gue lupa namanya siapa ya. Terus itu lupa nama-namanya ya. Terus gitu abis itu masih ada lagi juga cewek. Kalau nggak salah yang cewek ini yang selingkuhan yang keduanya itu dia cerita anak HIPMI ya. HIPMI itu apa ya? Ya himpunan pengusaha gitu lah gue ngerti. Terus dia gitu ketahuan tuh kata dia. Ini menurut cerita dia ya, gue nggak tahu benar apa enggak ya. Menurut cerita dia kan juga dipikir-pikir dulu gue pikir dia jujur kacang hijau ternyata suka bohong juga sampai deh. Iya makanya namanya dulu cinta itu bikin bego ya. Kalian jangan mau ya cinta sama orang ya, cinta sama Tuhan. Nah terus dia gitu yang ini terus dia gitu dia kegap nih. Ini kegap sama bininya. Pada saat mau nikah ya? Udah nikah. Pas lagi nikah juga dia udah punya cewek lain, pacar lain gitu. Belum selesai. Pas dia baru nikah aja dia udah punya pacar lain nih Mbak, ya kan. Nah, habis itu putus kan sama pacar yang ini, ya kan. Terus gitu dia
Setelah itu pas ibunya sakit di Singapura itu yang di sama saya, dia ketahuan check-in sama cewek lain di Singapura. Nah terus gitu bininya juga udah ini apa namanya ngelabrak atau apa sih namanya, teleponan sama tuh ceweknya gitu. Kok dia nggak telepon gue ya? Terus gitu Aman berarti. terus gitu terus habis itu setelah itu juga ada lagi, udah ke gap gini ada lagi, udah nggak bisa dibilangin banyak. Ini sebelum ada gue ya, ini sebelum ada Dennis. Jadi sebelum ada Dennis itu sudah ada Dennis sebelumnya itu, dan Sempat itu ditanya terjadi dan itu terjadi setelah dia juga sebelum punya anak, dia juga udah selingkuh. Setelah punya anak dia juga selingkuh. Jadi itu memang kebiasaan dia menganggap hal itu wajar. Bibit bebet bobot kebiasaan gitu ya kan. Ada ini nggak sih dari Terus kayak gitu belum selesai mas. Oke. Iya mas, sabar mas. Bukan dong. Nah, nah terus udah gitu kan, udah itu selingkuh lagi kan, habis itu kan gue, ya kan. Nah pas sama gue juga dia juga ada depan mata gue juga selingkuh. Pas dia lagi mabok, anterin cewek pulang depan mata gue juga pernah. Iya, terus kalau dulu kan gue kan masih apa introvert, masih Jadi ya udah pikir dia lagi mabok, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan gue marahin dia, galakan dia dulu. Coba sekarang mau marahin gue lu. Pada saat kamu selingkuh, ketahuan nggak sama istrinya? Itu ada itu sebelum nanti ya. Nah terus gitu kan ya, ada jenis. Nah sekarang pertanyaannya gini, dia kan selingkuh sama gue, berarti tuh dia tuh udah selingkuh sebelum punya anak. Nah setelah punya anak dia baru selingkuh sama gue. Nah terus gitu kalau misalkan orang nanya sama gue, nggak kasihan sama anaknya apa segala macam, justru gue kasihan, makanya gue nggak pernah sebut nama aslinya. Yang sebutin nama aslinya itu adalah teman-temannya sendiri yang bikin ketahuan, iya kan? Kalau gue mah nggak pernah sebut nama aslinya, jadi yang nggak peduli itu teman-teman aslinya itu. Dan kalau misalkan ngomong kasihan masalahnya, gue kasihan sama anaknya. Masalahnya bapaknya kasihan nggak sama anaknya? Orang dia selingkuh setelah dia punya anak kok. Kalau dia selingkuh sama gue sebelum dia punya anak, terus tiba-tiba dia punya anak, gue ngoceh-ngoceh, ya gue salah. Orang sebelumnya nggak punya anak, mungkin dia mau berubah setelah punya anak. Tapi kan dia selingkuhnya sama gue setelah punya anak. Dan gue pernah tanya sama dia, kalau misalkan suatu saat nanti anak lu punya cowok kayak lu, gimana? Saat gue berantem sama dia karena dia ada cewek apa segala macam, gimana cowoknya suka sama cewek apa segala macam? Oh, gue akan bilang sama dia, ini namanya hidup. Bapaknya aja kagak kasihan, mau didikan bagaimana ya menurut lu itu? Bapaknya aja bilang bagaimana, ya memang salah, tapi itu namanya hidup. Gue akan bilang yang sebenarnya, ini salah tapi namanya hidup. Loh, bapaknya aja udah ngomong gitu, emang bapaknya kasihan sama anaknya kalau ngomong gitu? Ya kagak, dia emang gak takut, dia udah nganggap perselingkuhan itu wajar. Yang gue mau lakukan di sini biar perselingkuhan itu tidak dianggap wajar, karena gue mau kawin nanti sama laki, biar lakinya kalau misalnya mau selingkuh juga takut dapet ceweknya kayak gue selingkuhannya, gitu.